Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rana Fajri Sodik. Saya mahasiswa Universitas Syarif Madani, Prodi Ilmu Komputer. Kali ini di sini saya akan menjelaskan sistem perpustakaan dengan bahasa Python, tugas akhir dari mata kuliah Algoritma dan Struktur Data dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Fadli MSI. Baik, untuk mempersingkat waktu kita lanjut saja ya teman-teman. Nah, tujuan sistem perpustakaan. Yang pertama, yang satu mengelola peminjaman buku dengan mudah. Yang kedua, informan, menyediakan informasi tentang buku yang tersedia dan status peminjaman. Yang ketiga, mempermudah pengembalian buku. Kita lanjut teman-teman. Nah, ini yang pertama, peminjaman buku. Nah, di sini sudah ada kelas sistem perpustakaan. Jadi ini adalah kelas sistem perpustakaan yang di dalamnya terdapat nama daftar buku, proses peminjaman, pengembalian, dan melacak buku yang sedang dipinjam. Jadi di codingan ini adalah nama-nama yang ada di daftar buku serta eh, untuk peminjamnya gitu teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan nih init atau def init self. Ini adalah konstruktor dari kelas. Ketika objek dibuat, self buku akan berisi daftar buku yang tersedia di perpustakaan dan self peminjaman adalah daftar peminjaman buku yang sedang berlangsung. Jadi yang saya bilang tadi, self buku di sini ada buku yang tersedia dan self peminjamannya nanti ada di kode yang nanti saya akan tunjukkan teman-teman. Jadi begitu. Jadi fungsinya ini kita untuk menginstruksikan bahwasanya ada buku seperti yang ada di daftar buku. Teman-teman nanti bisa ubah misalkan buku bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Korea atau bahasa Jepang gitu teman-teman. Nah, di sini juga ada komentarnya yaitu daftar buku yang tersedia di perpustakaan dan ini juga saya udah buat komentarnya daftar peminjaman buku. Ayo kita lanjut teman-teman. Nah, ini script untuk menampilkan daftar buku. Jadi, setelah daftar bukunya sudah dibuat, kita buat inputnya. Nah, lalu kita buat lagi nih, teman-teman, untuk menampilkan si daftar buku tersebut di user interface. Nah, dengan menggunakan apa? Dengan dev, tampilkan buku tersedia, dan kita memanggil save-nya tadi. Nah, keluarlah print. Nah, ini handle daftar buku. Nah, kita panggil daftar buku. Nah, if not, jika jika tidak ada self buku, maka print tidak ada buku tersedia. Jadi maksudnya jika buku itu tidak ada, nah atau habis gitu, maka yang di outputnya proses dan outputnya itu akan dimunculkan tidak ada buku tersedia. Dan for I buku in enumerate self buku ini print. Nah ini adalah contoh kayak sebuah array gitu ya. Nah lalu print dan buku gitu teman-teman. Nah script ini untuk menampilkan daftar buku yang tersedia teman-teman gitu. Lanjut. Nah ini adalah script peminjaman buku baru. Nah ini agak kepotong ya. Nah ini adalah script peminjam buku baru yang dimana ketika seseorang ingin meminjam buku lebih dari satu atau dia sebelumnya sudah meminjam dan dia ingin meminjam buku lagi ya, atau buku baru. Nah ini scriptnya akan menampilkan seperti ini teman-teman. Ini agak potong ya, maaf ya. Nah jika satu indeks buku itu yang tadi indeks bukunya cuma satu, maka buku dipinjam akan keluar buku satu. Nah maksudnya apa, nanti saya tunjukkan teman-teman. Jadi di daftar buku itu nanti ada urutan 1 2 3 4 5. Misalkan satu bahasa Indonesia, kedua
bahasa Inggris, begitu teman-teman. Nah, di sini juga ada data yang dimana kita bisa menginput untuk mengetahui nih siapa saja yang meminjam buku kita. Nah, termasuk bukunya, terus peminjamnya siapa namanya, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan statusnya dipinjam atau sudah dikembalikan. Nanti ada status ketika sudah dikembalikan, bukunya sudah dikembalikan, ketika belum atau lewat dari eh, jadwal untuk pengembalian, itu bakalan ada statusnya teman-teman gitu. Nah, ini print peminjaman buku, buku dipinjam oleh peminjam, berhasil dicatat gitu. Misalkan peminjaman buku dipinjam bahasa Indonesia oleh Adu misalkan gitu. Nah, ini bakal berhasil dicatat itu. Nah, lanjut ya teman-teman. Nah, ini adalah skrip pengembalian buku. Skrip pengembalian buku ini ada terdiri dari for, item self peminjaman, if item buku, lower buku, and item meminjam. Nah, skrip ini untuk pengembalian buku yang dipinjam. Fungsinya apa sih? Fungsi ini mencari buku yang sedang dipinjam oleh peminjam tertentu. Jika ditemukan, status buku diubah menjadi dikembalikan. Gitu. Yang saya tadi dia bilang, ketika dia sudah mengembalikan, itu ada statusnya dikembalikan. Ketika belum, nanti ada statusnya yang belum dikembalikan atau lewat dari masa batas pengembalian gitu. Nah, ini juga ada. Jika tidak ditemukan buku yang cocok, misalnya buku sudah dikembalikan atau tidak ada peminjam oleh peminjam, maka sistem akan memberitahu pengguna bahwa buku tersebut tidak ditemukan atau sudah dikembalikan. Begitu teman-teman. Nanti saya tunjukin outputnya teman-teman. Nah, skrip daftar peminjam aktif. Di sini ada skrip untuk daftar peminjam aktif yang masih dalam masa peminjaman teman-teman. Nah, ini ada skripnya. Nah, tampilkan peminjam aktif, print daftar peminjam aktif, ada peminjam, false, for if item status dipinjam. Jika item statusnya dipinjam, terus ada peminjaman, maka dia akan menghasilkan true atau benar. Nah, print buku peminjam. Nah, ini akan menghasilkan yang dinama buku apa yang dipinjam, nama peminjamnya siapa, tanggal peminjaman tanggal berapa, dan tanggal pengembalian tanggal berapa. Jika tidak ada, maka yang dikeluarkan oleh skrip ini adalah tidak ada peminjaman aktif. Gitu teman-teman. Fungsi ini memeriksa apakah ada buku yang sedang dipinjam, statusnya dipinjam. Jika ada, akan menampilkan informasi tentang buku dan peminjam. Jika tidak ada peminjaman aktif, sistem akan memberitahukan pengguna bahwa tidak ada peminjamnya sedang berlangsung. Gitu teman-teman. Nah, ini adalah skrip pengembalian buku. Jadi kan udah lengkap tuh dari peminjam, terus peminjam aktif, pengembalian. Ini sampai ada pengembalian buku lagi, terus ada daftar isi buku gitu kan, daftar buku apa saja yang punya oleh perpustakaan ini gitu kan. Nah, ini ada skrip pengembalian buku gitu. Nah, di sini ada dev, tampilkan buku belum dikembalikan. Jadi dia akan menampilkan buku yang belum dikembalikan, lalu di print daftar buku belum yang dikembalikan. Nanti akan tertulis tuh ada buku dipinjam. Jika ada buku yang dipinjam, maka hasilkan false. Nah, nanti keluar statusnya nih sesuai di script yang ini. Nah, fungsi ini menampilkan daftar buku yang masih dipinjam beserta tanggal pengembaliannya. Jika tidak ada buku yang dipinjam, sistem memberitahukan bahwa semua buku telah dikembalikan. Yang ini teman-teman, itu. Lanjut. Nah, simpulan teman-teman. Fungsi dan tujuan sistem ini berfungsi untuk sebagai pengelolaan perpustakaan yang sederhana dengan kemampuan untuk meminjam, mengembalikan, dan memantau status buku di perpustakaan.
Pengolahan data. Data buku dan peminjaman disimpan dalam bentuk list dan dictionary. Buku yang dipinjam tercatat dengan informasi peminjam, tanggal, dan status peminjaman. Interaktivitas dengan pengguna. Sistem ini menyediakan antarmuka berbasis teks yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan mudah melalui pilihan menu dan input. Penggunaan sistem ini cocok untuk perpustakaan kecil dengan kebutuhan dasar peminjaman buku. Pengguna dapat melihat buku yang tersedia, meminjam, mengembalikan, dan melacak buku yang belum dikembalikan. Lalu saya akan menampilkan script ini, teman-teman. Script bentar. Nah, ini teman-teman. Ini dia adalah script dari perpustakaan sederhana atau sistem perpustakaan yang tadi kita bahas gitu kan. Yang tadi saya bilang ini adalah script dari daftar isi buku, menampilkan, menambahkan, peminjaman, mengembalikan, menampilkan daftar peminjam aktif, daftar buku yang belum dikembalikan. Nah, ini adalah fungsi utamanya teman-teman. Jadi ketika sesuatu sistem sudah membuat sistem, nah yang akan dimunculkan tuh seperti ini teman-teman, gitu, yang ada di user interface dari pengguna gitu. Nah dia akan menampilkan seperti ini. Ini saya contohin di terminal ya teman-teman. Mana terminal? Wait. Run code. Oke. Kok nggak bisa? Oh salah. Nah ini teman-teman, ini saya jalankan di terminal ya teman-teman. Mohon maaf. Masukkan pilihan Anda. Jika teman-teman memilih lihat daftar buku, maka yang keluar adalah daftar buku yang tersedia. Lalu misalkan teman-teman mau memilih nomor 2, algoritma pemrograman. Nah, masukkan nama Anda. Nah, ini yang keluar nanti algoritma pemrograman ini nih. Nah, terus nama Anda. Misalkan Al-Fajri. Nah, lalu keluar dia apa nih pilihannya, pilih nomor buku yang ingin dipinjam beberapa buku. Kita pilih nomor 2 teman-teman. Nah tanggalnya tanggal 04 misalkan 06 ini harus ini ya 2024 06 04 misalkan. Nah masukkan tanggal pengembalian, misalkan kita mau kembalikan tanggal berapa, di sini bisa misalkan 2025 bulan 7 tanggal 21. Nah, ini kita udah berhasil meminjam peminjaman buku algoritma pemrograman oleh Al-Fajri, berhasil dicatat. Lalu gimana? Lihat peminjaman aktif. Kita lihat peminjaman aktif. Nah, di sini ada daftar peminjaman aktif, buku algoritma peminjaman, tanggal peminjaman, tanggal pembalian. Nah, gitu teman-teman. Lihat buku yang belum kembalikan. Kita coba. Nah, daftar buku yang belum dikembalikan, buku algoritma peminjam, tanggal pengembalian gitu. Ya, jadi seperti itu teman-teman yang ada di user interface-nya dari pengguna. Ini baru di terminal. Nanti mungkin bisa kita kembangkan di suatu sistem website atau aplikasi teman-teman. Jadi ini hanyalah dasar yang memang bisa menjadi acuan dan bisa dikembangkan lagi teman-teman. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.